Halo, baik lagi sama gua, masih di channel gua juga. Oke, hari ini langsung aja gua mau ngajakin kalian foto-foto kayak biasa. Hari ini kita ngevlog, gua mau foto-foto pakai Leica, ini Leica M2 ya. Dengan tambahan light meter dari TT Artisan. Ya, ini kamera yang sering banget udah muncul di channel gua kalau gua biasa ngevlog film. Jadi hari ini gue akan ngajakin kalian untuk foto-foto analog lagi. Kali ini gue mau ke Pantai Geger. Jadi di dalam kamera ini udah ada filmnya. Dengan bodohnya gitu ya, gue lupa ngasih lihat kalian filmnya dulu, baru gue pasang ke kameranya. Biasanya kan kayak gitu ya. Tapi ini gue lupa, jadi filmnya tuh udah masuk di dalam ini. Dan box filmnya tuh kayaknya udah gue buang. Gue lupa naruh di mana gitu ya. Jadi ini udah gue isi dari kemarin-kemarin sebenarnya. Cuman baru sempat mau gue foto-foto, baru mau gue ajak foto-foto tuh hari ini kamera ini. Jadi kayaknya gue mau deket-deket aja ke Pantai Geger seperti biasa, mungkin 3 menit 5 menit naik motor di rumah gue untuk ngabisin film ini, karena gue pengen ngasih lihat ke kalian hasil filmnya gitu ya, hasil foto dengan film tersebut. Jadi hari ini yang mau gue pakai filmnya itu adalah Ilford 50. Ini black and white juga, foto hitam putih gitu ya. Memang Ilford terkenalnya film-film hitam putihnya. Ini Ilford Delta 50 kalau nggak salah. Jadi asanya itu asa 50. Ini film yang bisa dibilang lambat gitu, bukan film-film kenceng. Jadi gua akan foto ini agak siang-siang, ini jam setengah 5 sore di Bali. Kurang lebih ya berarti setengah 4 kalau kalian tinggal di waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi masih lumayan terang, cukup ngebantu kalau kalian pakai film-film dengan speed asa yang rendah gitu. Kayak gini yang gue pakai hari ini. Asa 50, jadi harus yang rada terang. Kalau gelap-gelap tuh udah pasti buyar fotonya. Sebelum gue lanjutin video gue, seperti biasa disclaimer, di sini gue bukan seorang profesional gitu ya. Gue sini penghobi aja. Lalu buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, kita motoran, kita ke pantai, kita foto-foto, ya kan? Let's go.
Halo, udah balik lagi di kamar. Ini sebenarnya bukan kamar ya, ini kamar mandi. Ini kamar mandi di dalam kamar gua gitu. Jadi ini gua udah selesai foto-foto yang tadi di pantai ya. Mungkin kalian juga udah lihat foto-fotonya seperti biasa karena kan gue selalu habis jepret biasa langsung gue taruh hasil fotonya. Tapi ini kali ini gue mau kasih lihat kalian untuk proses developing filmnya dengan alat rumahan lah kasarnya, bukan profesional lab gitu ya, bukan lab-lab profesional. Tapi gue melakukan ini semua foto-foto analog gue yang kecuali yang pertama-tama banget itu masih di lab. Kalau ini udah banyak roll film juga yang gue taruh di Instagram gue misalkan gitu, hasil-hasil fotonya itu sebenarnya gue scan sendiri gitu. Gue scan, gue develop dan scan sendiri. Bahasa awamnya adalah gue cuci sendiri gitu ya. Dan gue biasa melakukan ini di kamar mandi gue. Oh ya, ternyata ada kesalahannya. Ternyata film yang gue pakai itu bukan Ilford Delta, tapi Ilford Pan F plus 50. Kayak gini nih filmnya. Gue kayak make up gitu. Ini gue sisain sedikit ya supaya gampang motongnya nanti untuk masuk ke tanknya, ke developing tanknya. Kan kalian harus nge-roll gitu. Nah, kalau ini kita masukin semua, biasanya kalau habis selesai foto isi 36 gitu ya rollnya, ini kan masuk semua, ntar ribet untuk ngeluarin ya. Kalian butuh alat-alat lagi untuk ngeluarin film ya supaya bisa ditarik lagi. Nah, ini sengaja gue sisain segini karena tadi pakai Leica kan, jadi bisa gue sisain sebanyak ini. Nanti tinggal gue potong untuk gue roll. Oh ya, kalau suaranya agak berisik, ada lagu-lagu, ada orang nyanyi, ya maklumin aja ya, karena ternyata di belakang rumah ini lagi kayaknya ada acara gitu deh. Dari tadi sore gitu, nggak berhenti, banyak orang lagi karaokean, jadi ya udah kita nikmatin aja. Oke, intinya di developing film atau cuci film gitu ya, kalau kalian mau mulai nyobain cuci film sendiri di dalam di rumah kalian maksudnya, menurut gue itu lebih seru gitu, karena kalian jadinya full experience gitu, ngerasain experience foto analog dari kalian masukin film sendiri ke kamera, lalu kalian foto sendiri dengan segala macam settingannya gitu ya, analog, manual, lalu setelah selesai kalian developing sendiri gitu, cuci sendiri, scan sendiri sampai jadi digital yang mungkin kalian mau cetak atau kalian mau posting di Instagram, di sosial media kalian, kayaknya lebih seru gitu ya. Dan intinya menurut gua cuci film, developing film itu intinya kalian akan main-main dengan bahan kimia, dengan chemical. Jadi film berwarna dan film hitam putih itu berbeda chemicalnya. Tapi hari ini gua akan, karena filmnya hitam putih, jadi pakai chemicalnya yang buat film black and white untuk hitam putih ya. Lalu kalian akan bermain-main dengan timing, dengan waktu intinya. Jadi just make sure kalian punya timer kayak gue nih. Kalau nggak punya kayak ginian juga pakai handphone gitu. Pakai handphone kan timernya ada tuh kayak stopwatch gitu. Nah itu juga bisa. Tapi biasanya gue handphone ya nggak gue pakai. Ini gue pakainya kayak ginian. Lalu kalian akan bermain-main dengan timing, apalagi ya. Oh ya, kalian harus punya developing tank yang pasti. Nah, developing tank yang gue pakai itu punyanya Peterson, yang bisa buat 2 roll ya. Ini kayak ember gitu. Lalu ada tutupnya, lalu ada ini nih si roll-rollan ini. Gue lupa namanya apa gitu ya, tapi intinya ini buat nge-roll film kalian di dalam sini. Lalu ini tutupnya dan buat masukin air kayak apa tuh? Corong ya. Nanti ini jadi intinya kalian masukin ini ke dalam. Lalu kalian tutup pakai ini. Dan kalau ini udah ditutup, ini nggak bisa kedap cahaya gitu ya, nggak bisa masuk cahaya, jadi udah di dalam nih udah gelap aja gitu. Karena memang developing film itu harus dilakukan di ruang gelap sebetulnya. Tapi karena gue nggak punya ruang gelap gitu ya, gue punyanya kamar mandi. Dulu gue bahkan cuma matiin lampu aja, semua lampu kamar mandi gue matiin, terus ngarep supaya nggak ada yang bocor, nggak ada yang kebakar gitu. Tapi sekarang gue punya ini dia. Ini tuh kayak tas gede yang tangan kalian tuh bisa masuk ke dalam sini ya. Jadi ini kayak developing bag gitu. Jadi intinya semua alat-alat tadi kalian masukin ke dalam sini, lalu kalian buta, dan tanda kutip kalian nggak pakai mata karena kalian akan modal tangan dan feeling aja untuk motong roll filmnya, lalu ngegulung roll filmnya di dalam sini sampai masukin ke tank yang tadi, si ember ini tadi. Dan ini semua ada di dalam sini. Jadi kalian nggak bisa ngelihat barang-barang yang di dalam gitu ya, beneran pakai tangan aja. Tapi karena gue udah
sekali dua kali, pas ketiga udah terbiasa gitu ya, beneran udah cepet banget. Kalau dulu tuh kayak masih bego gitu, masih nyari-nyari gitu kan. Kalau sekarang kayak udah biasa, jadi gua ngerol ke dalam sini nggak nyampe 1 menit mungkin. Nah ini karena gue sendiri susah ya, ini tripod ya, kamera di tripod mungkin gue nggak bisa ngasih lihat secara detail. Nah sekarang setelah kalian punya water tank, developing tank tadi, lalu kalian punya tempat yang bisa kurang lebih kayak gue gini, kamar mandi mungkin gitu ya. Nah sekarang chemical ya. Untuk chemicalnya sendiri, bahan kimianya gitu ya, yang gue pakai adalah merek Ilford juga. Ini dari dulu gue selalu pakai merek Ilford untuk film hitam putih. Ingat, untuk film hitam putih dan berwarna itu beda chemical ya. Kalau berwarna tuh gue pakai Kodak ya, kalau nggak salah punyanya Kodak. Tapi udah 2 atau 3 roll terakhir itu gue ganti punyanya Green Labs, itu lokal gitu ya. Lalu untuk black and white gue pakai merek Ilford yang sekarang akan gue pakai. Intinya kalian butuh developer. Ini developernya, ini Ilford Ilfotech DDX. Jadi yang gue pakai ini serinya Ilford Ilfotech DDX 1:4 sebenarnya. Ini rasio nyampur ya. Jadi biasanya tuh aslinya tuh bentuknya powder, tapi udah dicampur gitu ya sama air. Nah ini 1:4. Ilford sendiri untuk black and white chemicalnya itu macam-macam ya. Ada Ilford apa gitu. Tapi yang gue pakai karena udah kebiasaan dari dulu, ya gue pakai yang DDX. Lalu kalian butuh stop bed. Gue juga punya stop bed, dan ini aslinya warnanya nggak kuning, tapi karena udah sering gue pakai jadi warna kuning gini si stop bednya. Lalu kalian akan pakai fixer. Jadi ini semua udah gue tanda-tandain ya, ini fixer. Lalu untuk terakhir wetting agent gitu ya. Gue pakai si Ilford Ilfotol ini buat terakhir. Ya intinya itu 4 tadi ya. Developer, stop bed, sama fixer gitu. Sebenarnya wetting agent kalau nggak ada pun ya udah nggak apa-apa juga. Cuman agak ribet aja pas nanti mau nge-scan ya, biasanya agak kering ada bercak-bercak air gitu. Nah wetting agent itu bisa berguna untuk ngurangin bercak-bercak air itu supaya keringnya lebih rata lagi. Tapi kalau nggak punya ya udah nggak apa-apa juga. Let's go. Sekarang gue akan beranjak ke meja gue yang sebelah sini lagi, beda meja nih. Untuk masukin semua alat-alat tadi, si developing tank, lalu si roll-rollan ini, lalu tengahnya ini ya buat masuk ke dalam rollnya gitu. Nah ini kita siapin dulu semua, masukin aja ke dalam bag tas hitam ini. Jangan lupa juga film ya, lalu gunting masukin juga. Oke, jadi semua udah di dalam ya, tangan gue juga udah masuk nih ke dalam sini. Sekarang kita main-main sama feeling. Ini gue ambil mungkin kalian nggak bisa lihat, gue juga nggak bisa lihat gitu ya. Tapi di tangan gue udah ada gunting. Lalu di tangan kiri gue itu udah ada roll film ya. Sekarang akan gue potong rollnya. Nah, Ilford sendiri boxnya itu udah gue buang dengan gue lupa gitu ya, gue taruh mana, apa jangan-jangan udah kebuang sama gue. Tapi ini, kalian kan akan bermain-main sama time waktu gitu ya, developingnya berapa menit, lalu biasanya pakai menit dan detik, lalu stop bednya itu berapa detik, lalu fixernya berapa menit gitu ya. Nah biasanya kalau kalian mau nyobain film Ilford, di dalam boxnya itu jangan dibuang, kalian buka, di sisi dalamnya itu ada print-printan gitu, tulisannya gitu ya. Itu adalah developing sheet, biasanya Ilford tuh biasanya ngasih. Jadi kalau kalian pakai Ilfotech DDX kayak chemical yang gue pakai, itu dia udah kasih tahu untuk developernya kalian pakai berapa menit gitu ya untuk diaduknya. Lalu nanti stop bednya berapa detik, lalu fixernya berapa menit. Karena setiap film biasanya suka rada beda-beda gitu. Tapi kalau kalian kayak gue gitu ya, kebuang itunya box ya gitu ya. Itu biasanya Ilford, Kodak gitu-gitu. Gua belum pernah pakai Fujifilm, gue nggak pernah pakai film Fujifilm. Tapi hampir semua film pasti kalian bisa tinggal googling aja. Misalkan gue pakai Ilford 50 gitu ya, Ilford Pan F Plus 50 developing time. Nanti akan muncul di Google gitu. Kalian tinggal lihat websitenya untuk kalian bisa menentukan timingnya gitu, untuk berapa lama kalian harus develop film tersebut di chemicalnya. Oh ya, kalian juga harus sediain sarung tangan karena takutnya kalian punya alergi atau gimana. Ini kan bahan kimia gitu ya, kadang suka kalau kena tangan tuh suka gatel gitu
kayak berasa krenyes-krenyes kayak digigit semut gitu. Tapi gue selalu sedia sarung tangan, tapi sekarang jarang pakai sarung tangan. Karena udah terbiasa gitu loh. Jadi kayak kena tangan juga gue udah terbiasa gitu sama rasanya. Oke, udah masuk semua. Sekarang gue keluarin dan kita akan main-main ngaduk-ngaduk. Kalau si Dede, cewek gue, nyebutnya ngadon. Kayak orang lagi ngadonin adonan kue gitu. Oke, ini udah di dalam sini roll filmnya. Kita akan main-main dengan bahan kimianya sekarang gitu ya, developernya. Jadi menurut websitenya Ilford, si film Ilford Pan F plus 50 ini, kalau kalian pakai chemicalnya itu adalah Ilford DDX, maka waktu developingnya yang dibutuhkan adalah 8 menit. Stop bednya 10 detik, lalu fixernya itu 2 menit. Itu mereka memakai patokan dengan temperatur air yang kalian pakai untuk ngaduk-ngaduknya gitu ya, temperatur chemical kalian nih ya. Itu ada di 20 derajat Celcius atau berapa Fahrenheit gitu, gua nggak aware gitu ya. 20 sampai 24 derajat Celcius. Tapi biasanya di rumah gua di Bali gini ya, apalagi kalau sore-sore gitu, temperatur bahan kimianya ini nih, karena gue taruh di suhu ruangan gitu ya, jadi ngikutin suhu ruangan, itu jarang banget nyentuh 24 gitu. Biasanya lebih tinggi, mungkin 28 gitu, 28 atau 29. Kalau malam gini mungkin agak lebih rendah, mungkin ke 27 gitu-gitu ya, 27, 26. Jadi gue nggak akan pakai waktu 8 menit, tapi biasanya suka gue turunin. Jadi kalau kalian developing film, kalau temperatur kalian, bahan kimianya ya, temperatur developer kalian lebih tinggi daripada waktu yang disarankan, daripada temperatur yang disarankan gitu, waktunya tinggal kalian potong aja. Karena kalau terlalu lama dan terlalu panas chemicalnya gitu ya, temperaturnya lebih tinggi, nanti film kalian akan overexposure. Kasarannya developing itu kalau kalian bahasa fotografinya, makin lama makin terang gambar kalian gitu. Tapi makin kecepatan gambar kalian under, gelap gitu. Yuk, let's go yuk. Oh ya, biasanya gue juga nyediain si corong ini untuk kalau habis dipakai bisa dibalikin lagi gitu ya, chemicalnya ke dalam botol ya. Tadi dengan suhu 20 derajat harusnya 8 menit, tapi ini kayaknya nggak nyampe 20 derajat, kayaknya lebih panas. Jadi mungkin akan gue aduk-aduk di 7 menit. Cara ngaduknya gini, jadi pertama kalian tuang dulu ke dalam tanknya ya. Lalu kalian nyalain timer kalian di sini nih. Nah, untuk 10 detik pertama ini kita aduk-aduk gitu. Ada tangkainya gitu ya untuk 10 detik pertama. Lalu setiap per 30 detik kalian puter-puter kayak gini. Selama 10 detik diputer-puter. Nah, 10 detik itu kurang lebih 4 kali. Tapi ini bukan rumus mati. Jadi ada orang yang kayak gua mungkin per 30 detik diaduk 10 detik. Tapi bisa juga, ada juga gitu ya teori yang per 1 menit. Jadi per 1 menit diaduk 10 detik gitu. Ini cara manual nih, karena kita nggak pakai mesin gitu kan. Tapi kalau gua pakai yang per 30 detik aja. Oke, ini udah mau 7 menit ya. Tadi gua cut aja videonya biar nggak kepanjangan. Jadi sekali lagi ngadonnya, ngaduk-ngaduknya, lalu kita akan pindah ke stop bed. Oke, ini udah selesai developingnya. Kita balikin ke botolnya dia ya, si developernya. Lalu kita akan pindah ke stop bed. Kita masukin stop bednya, stop bed gitu ya. Stop bed ini gunanya untuk menghentikan proses developer. Karena chemical developing, kalau kalian nggak masukin stop bed, dia akan tetap bekerja gitu, walaupun kalian udah keluarin cairannya gitu ya. Nah, ini udah selesai. Oke, setelah gue masukin stop bed, ini udah gue balikin lagi stop bednya, jadi ini kosong. Nah, ini akan gue rinse pakai air bersih biasa. Gue pakai air keran, gue males. Biasanya gue pakai distill water, tapi distill waternya habis. Gue belum beli lagi, jadi gue pakai air keran biasa aja. Wastafel gue ada di situ. Nah, ini yang terakhir adalah fixer.
Fixer itu cuman butuh 2 menit menurut Ilford ya, kalau pakai Ilford DDX untuk film ini. Ini sama juga, per 30 second biasanya akan gua aduk. Pokoknya timingnya beda-beda. Developer bisa kayak tadi misalkan gitu ya, 7 menit gue pakainya, tapi per 30 detik diaduk gini selama 10 detik. Lalu stop bat biasanya gue cuma ngaduk aja sekali gitu ya, biar 10 detik gitu kan. Lalu fixer pun sama 2 menit, tapi per 30 detik tetap gue aduk juga. Nah ini sekali lagi gue jelaskan, di developing film itu bisa beda-beda tergantung film yang kalian pakai dan chemical yang kalian pakai gitu, bahan kimianya gitu ya. Ini di kaca gue di sebelah sini ya, ini kan kaca ya, itu gue tempel ini sebenarnya di sini nih. Ini banyak kertas-kertas gitu, kalian bisa lihat banyak kertas-kertas gitu. Itu developing time semua per macam-macam film gitu. Ada Ilford, ada Kodak. Jadi ini terakhir tinggal kalian rinse pakai air bersih biasa aja, pakai air keran gitu ya. Kalau kalian nggak punya distill water, 3 kali ganti air lah gitu. Kalian aduk-aduk, buang, aduk-aduk, buang, masukin lagi, aduk-aduk, buang sampai 3 kali ganti. Lalu kalau kalian punya wetting agent kayak gua gini, si Ilfotol gini, atau pakai produk yang lain gitu ya, bisa bermacam-macam mereknya. Tinggal kalian tetesin tetesin sedikit aja gitu ya, dicampur air, diemin selama 10 detik, 20 detik, atau 30 detik. Setelah itu kalian bisa keluarin roll film kalian, jembreng, selesai. Tinggal nunggu kering, kalian potong satu-satu, lalu kalian scan satu-satu. Oke, sekarang balik ke meja komputer gua. Let's go. Oke, udah selesai foto-fotonya gitu ya. Udah selesai foto-fotonya, lalu udah selesai developingnya juga. Tadi kalian udah lihat kan hasil foto-fotonya gue taruh ya. Lalu kalian juga udah lihat tadi gimana cara developingnya, walaupun cuman secara singkat aja. Tapi kurang lebih semoga kalian dapat gambaran gimana sih cara developing film, terutama film black and white yang sekarang lagi gue pakai ya. Jadi kurang lebih itu dia hasil foto-fotonya. Gimana menurut kalian? Bagus-bagus nggak? Atau biasa aja ternyata ya? Oke, jadi kalau gue boleh berbagi pengalaman gue soal film Ilford Pan F plus 50, gimana tadi gue pas foto-fotonya gitu ya. Kalau menurut gue memang ini sebuah film yang speednya lambat ya, asalnya asal 50 gitu kan. Jadi tadi sengaja gue bawa ke pantainya tuh pas lagi siang-siang, menjelang sore sih ya, udah menjelang sore gitu. Lalu tapi lagi cerah banget, jadi gue lihat lagi cerah, kayaknya cocok nih kalau buat film Ilford asal 50 ini. Dan speed yang banyak gue pakai itu ya tergantung kondisi ya, karena pantai Geger yang dekat rumah gue itu kan bentuknya tuh tebing-tebing, jadi banyak batu-batu, lalu banyak tempat-tempat yang kena bayangan gitu. Jadi nggak kena sinar matahari langsung gitu ya, jadi rada gelap. Nah itu tergantung, tapi kalau ke arah pantainya itu gue tadi seingat gue banyak mengambil diafragma tuh gue di angka F5, 5,6 atau F8 ya, main-main di antara itu aja. Itu speed yang gue pakai kisaran 1/125 sampai 1/250 untuk shutter speednya. Ya ada sih yang lebih lambat lagi, gue rada lupa foto yang mana. Tapi itu gue pakai memang lebih lambat lagi, kayak 1/60, 1/30, mungkin ada yang 1/8 gitu. Handheld aja. Tapi itu cuma 1-2 foto kayaknya. Yang paling sering itu 1/125 sampai 1/250. Oke, gue rasa segitu aja video gue hari ini. Gue bingung mau ngomong apa lagi. Udah kepanjangan kayaknya videonya. Ya kalau ada yang skip atau lupa mohon maaf. Kalau kalian masih punya pertanyaan mungkin tentang film ini atau tentang fotografi analog gitu ya, tulis aja di komentar. Nanti sebisa mungkin gue jawab kalau gue bisa jawab. Kalau gue nggak bisa jawab ya nanti kita cari jawabannya sama-sama. Oke, kurang lebih gitu aja video gue hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue, udah nge-like, udah komen gitu ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Sama kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini seperti biasa. Kalian tinggal klik aja. Lalu kita ketemu lagi di video-video gue berikut ya. Thank you guys, bye-bye.